Adalah majelis peringatan Maulid Rasul yang saya hormati. Sekadar mengabulkan hajat daripada pengurus jamaah, saya tidak keberatan datang ke tempat ini. Tidaklah ulun berniat berangkat dari rumah menggurui sampian berita. Seakan-akan yang saya sampaikan ini biar kada tahu ulun begini-begini tidak. Tapi ulun dengan keringanan datang ke tempat ini dengan semangat hanyalah ingin mengabulkan hajat atau permohonan yang jadi pahala. Nabi yang kita peringati ini bersabda, "Man qadha hajata akhihi, qadallahu hajatahu." Ya Nabi, siapa yang mengabulkan hajat saudaranya, niscaya Allah mengabulkan hajat. Banyak yang menghubungi saya lewat udara. Tekan HP Anda 081250 25669 non-stop 24 jam. Banyak nang panitia ini ulun gak diketahuan. Ada tahu orangnya siapa. Hari ini, malam ini kami tak kumpul lawan kari ini. Hari Senayan kita di Semayurian leh. Malam tadi tak kumpul lawan kari Hartani. Malam ini pula tak kumpul pula lawan Ahmad Rahmadi. Esok siapa pulang tuh di sungai apa ngarannya di situ Kecamatan Lantai Utara. Nah, jadi saya ingin mengabulkan hajat saja, tidaklah menggurui daripada sampian semereka. Malam ini kita berada pada malam yang ke-7 Rabiul Awal 1443. Sejak maghrib tadi bergantilah tanggal. Sebagian kaum muslimin masih kada tahu dengan pergantian tanggal Hijriah ini tengah malam ada. Bila azan maghrib berganti 6 jam terdahulu daripada tahun Masih. Peringatan ini sekaligus kepala kita, peringatan lahir, hijrah dan wafatnya terjadi pada tanggal yang sama, pada bulan yang sama, namun tahunnya lain. Menjelang terbit fajar, lahirlah Rasulullah SAW, sehingga makhluk yang di atas sana goncang, gemuruh, langit bercahaya, sebagaimana ketika kita anak Bedirian tadi, fahtazal arsy taraba wastirsa. Aras goncang, gembira menyambut lahirnya Rasulullah. Langit penuh cahaya, kursi semakin hebat, malaikat gemuruh bertasbih, bertahlil di saat-saat lahirnya Rasulullah. Ini orang yang kita peringati. Luar biasanya. Kemudian lagi pindah Rasulullah ke Madinah. Beberapa hari di perjalanan sampai riwayatnya mengupah seorang laki-laki penunjuk jalan. Pada tanggal 12 Rabiul Awal juga, waktu duha, wafatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peringatan ini sekaligus lahir, hijrah dan wafatnya Nabi. Memang peringatan ini wajar diadakan. Karena apa? Allah bersumpah dalam Al-Quran, Nabi kita diutus nikmat bagi orang-orang yang beriman. Saya bacakan ayat ini. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan. Demi sesungguhnya kata Allah telah memberikan nikmat Allah atas orang-orang yang beriman ketika diutus kepada mereka seorang rasul. Min anfusihim, daripada golongan mereka, yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka. Apa tafsirnya membersihkan? Minasyirki, membersihkan daripada kekotoran syirik. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan Nabi kepada mereka Alkitab dan hikmah.
wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan sungguh mereka sebelum diutusnya Nabi dalam kesesatan yang nyata. Nah, itu nikmat Allah kepada. Bagaimana kesesatannya? Menyembah berhala, berjudi, minuman keras, menyambung binatang, saling serang menyerang, anak perempuan malu lahir kalau gana dikuburkan hidup-hidup. Itu kelakuan mereka. Berubah dengan dia utusnya lagi dari kekufuran kepada iman, dari permusuhan kepada perdamaian, dari kebakilan kepada kemurahan, dari pertikaian kepada bertolong-tolong. Nah, ini nikmat kita peringati. Nah, itu dasarnya. Nabi kita pun pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa sampian karena puasa hari Senayan? Itu aja pertanyaan. Ujar Nabi, hari aku dilahirkan. Nah, jadi Nabi sering memperingati dilahirkan sendiri hari Senin itu berpuasa. Dan Nabi kita membenarkan serta ikut berpuasa orang Yahudi memperingati kemenangan Nabi Musa. Ini di dalam kitab Sahih Bukhari juz pertama. Jadi sampai tangan tuh sampai Rabu lagi Bukhari aja. Nah, jadi singkat saja, kalau mengajarkan itu 10 tahun lebih di Masjid As-Salihin sama ibu. Cuma masih bukit benar-benar bertahan. Singkatnya saja, ketika Nabi kita berada di Madinah, di sana tercampur. Ada kaum Yahudi, ada kaum Muslimin. Membaur aja nih. Lalu kebetulan pada hari itu orang-orang Yahudi puasa tanggal 10 Muharram. Nabi kita bertakun, boleh bertakun orang kafir. Ma hadzal yaum alladzi tasumunahu. Hari apa yang kamu ini puasa? Ujar kaum Yahudi, hadza yaumun azim. Ini hari besar. Jadi kalau umat Islam ini paling banyak hari besar 6 kali setahun. 12 Rabiul Awal, salah-salahnya. 27 Rajab, 1 Muharram, 1 Syawal, 10 Zulhijjah, 17 Ramadan. Jadi ada hari besar paling banyak ya. Jadi dia kaum Yahudi hari besar. Kenapa? Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dan menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya. Disitulah tamatnya riwayat Fir'aun. Jadi ujar kaum Yahudi, pasama Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa dengan selamatnya sampai ke seberang berpuasa memperingati sebagai tanda kesyukuran kepada Allah. Dengan orang yang kuat memikirkan bisa aja mengenai tujar Yahudi. Nah kita kotek ini apa ajar Nabi? Bahkan mereka itu Nabi kita berkata, panahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Pasama Rasulullah wa amaran nasa bisyamihi rawahul Bukhari wa Muslim. Dan Nabi kita mendengar, oh kalau kamu memperingati Musa, kami lebih berhak dengan Musa daripada kamu. Musa itu saudaraku, sama-sama Rasul, sama-sama daripada golongan ulul azmi. Lalu Nabi kita berpuasa dan mengajak manusia berpuasa. Nah, jadi untuk kekuatan lah memandangkan meneliti ilmu hadis buat puasa Asyura pada nisfu. Nisfu itu ada 2 Muslim. Jadi mau nisfu itu dipuasakan, apalagi Asyura jangan balik. Misalnya puasa nisfu bilang sekampungan, mau puasa Asyura bilang ada lagi. Nah itu kurang kedangkalan dalam ilmu hadis. Itu yang kuat. Nah jadi Nabi kita membenarkan tindakan mereka, malah ikut berpuasa. Lalu kita adakan peringatan ini. Lalu kurang behel itu di pikiran orang dah. Nah apa acaranya yang cocok besar benaran juga. Lalu memperingati kelahiran Nabi. Dahulu ulama menyusun pembacaan ini dari salawat, salam, puji-pujian dengan Nabi. Kadang-kadang berisi doa-doa, ditutup dengan doa khusus maulid. Itu isinya. Tahulah tadi ya Rabbi shalli ala Muhammad, salawat. Ya Rasulullah salamun alaik. Salam. Berdiri menyambut seakan-akan Rasulullah hadir. Ini ada cerita dalam kitab Sahih Muslim. Seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz.
Ini tokoh kaum Ansar di Madinah, orang yang berjasa. Kebetulan wafat ada dulu daripada Nabi, dia tidak ada tahu Nabi tahu kan. Jadi waktu saat bin Mu'az ini anak menuju kepada Rasulullah, dari jauh dekat, para ada sampai sahabat Nabi ada berkeliling dudukan. Ujar Nabi, "Umu ila sayyidikum." Ayo berdiri menyambut penghulu kamu Sa'ad bin Mu'az. Nah, jadi Nabi kita mengabarkan dalam hadis Muslim, Sa'ad bin Mu'az wafat, ihtazal arsyur rahman limauti Sa'd bin Mu'az. Ujar Nabi, guncang aras Tuhan yang rahman pada saat wafatnya Sa'ad bin Mu'az. Nah, jadi mengenai sahabat tuh wafat ada aras berguncang, apalagi lahir Rasulullah. Ada bang Nabi nama ini akan buat yang guncang aras gimana tahu ya. Nah, jadi aku bawakan hadis ini tuh ngomong sahabat tuh kayak itu Nabi Mahabarakan, apalagi lahirnya Rasulullah. Nah, jadi tadi puji-pujian, salawat kadang-kadang ada berisi doa-doa. Ada nama karangan, tahu rupanya artinya. Ini kita berdoa tuh 3 macam. Nah, sampai angkat tangan, penyapuan kamu hak. Kami jangan jadi enggak. Ada angkat tangan aja, ada penyapuan. Apa nah? Doa kunut. Ada lagi yang ketiga, angkat tangan ada. Penyapuan kamu hak ada. Doa-doa di dalam sembahyang. Rabbi pilih itu doa. Allahumma pilih makan dan kau akhir itu doa. Allahumma ini dalam tunasi zulman itu doa. Ada penyapuan kamu hal lagi. Karena sebabnya wazifahnya di sini dan tugasnya ada kadernya, mana di sini mana ke sini. Kalau macam jadi ada berisikan doa-doa. Nah, habis lalu berdoa khusus. Kadang-kadang diulang-ulang 3 kali. Nabi pun kalau kita baca hadis seringkali mengulang-ulang. Nah, contohnya Nabi mengulang 3 kali. Sekali begini, 3 kali begini. Apa jalan di kita? Tuba liman ra'ani wa amana bi. Sekali tuba. Beruntunglah orang yang melihat wajahku dan ia beriman dengan aku. Jadi kalau saya beritahu orang melihat wajah Rasulullah beriman. Kita ini kada melihat beriman. Abu Jahal itu kada kaituan melihat kada beriman. Ada sahabat Abu Jahal itu. Ada cukup syarat, bila cukup juga sahabat beriman bertemu. Kita ini kurang 1 beriman cuma kan ketemuan. Tapi 3 kali Nabi kita mengatakan berulang-ulang watuba dan beruntunglah, watuba dan beruntunglah, watuba dan beruntunglah liman lam yarani wa amanami. Orang yang tidak sempat melihat wajahku, dia beriman dengan aku. Ya kita ada. Tapi hidayah Allah kepada kita petunjuknya beriman dengan Rasulullah. Nah, ada semacam itu aja. Nabi kita kadang-kadang ada yang lain berulang-ulang. Jadi ada doa diulang-ulang. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur. Artinya, ya Allah, curahkan rahmat-Mu kepada kami ketika kami sampai di alam kubur. Nah, kita ini beritaan pasti. Kadang-kadang terkejut, hari ini malamnya ada di sini, saya isu di kubur, bukan jarang. Paling dekat datangnya kematian. Dekat-dekat, saya juga lama berkata dengan kata-kata hikmat, berbatul syair, wa kullu syai'in kad yaji'u qarib lakinnal mautu min daka aqrab. Tiap-tiap sesuatu dekat-dekat datangnya, dekat lagi datangnya kematian. Ujar Imam Ghazali, kalau aku selidiki masa yang panjang, satu pertanyaan, kenapa manusia itu jadi malas beramal? Kok mencari jawabannya dapat satu aja, dia menyangka umurnya masih panjang, jadi suka menunda-nunda beramal. Nah, 3 kali Nabi itu beruntung melihat wajahku. Ayat wajah Rasulullah kita baca rawi lebih cemerlang daripada bulan purnama. Ada maulid syarat ke-6. Tadi maulid dibangi. Maulid syarat ke-6
kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Tiap-tiap rumah yang aku berada di dalamnya tidak perlu kepada penerangan lampu. Andai kata rumah itu adem, masuk Nabi kita, inilah lampunya. Di dalam kitab kita itu Al-Qiyah, jarumnya kecil jatuh waktu Aisyah menjadi pakaian, lampu padam, naik Rasulullah, sinar wajah Rasulullah. Bayangkan kayak apa kecilnya jarum dapat diambil. Tak bayangan seorang. Ujar Aisyah, alangkah cemerlangnya bukan sampian ya Rasulullah. Ujar Nabi pulang hebatnya Nabi kita. Siapa aja dosen nang mana aja, profesor nang mana aja, ada jangan ya Nabi hebat. Ya Nabi, alangkah ruginya dipuji tadi. Alangkah cemerlangnya muka sampian ya Rasulullah. Ujar Nabi pulang, alangkah ruginya orang yang tidak melihat wajahku pada hari kiamat. Perhatian kalau dipadahkan siapa yang ada melihat orang yang disebut namaku sadar saja, mandamar saja, dia enggan bersalawat kepada. Kayak pemuhara Rasulullah itu alis matanya melengkung bagaikan huruf nun, hidungnya mancung bagaikan huruf alif, mulutnya melengkung, bibirkan atas bawah bagaikan huruf mim. Keringat Rasulullah sama dengan minyak harum. Di mana Rasulullah duduk, tinggalkan tempat itu, kenal orang di sini bekas duduknya Rasulullah. Itulah Rasulullah kita berikan. Sampai-sampai ulama mengatakan jangan kurang adab dengan Nabi. Bila mengatakan Nabi itu tabal jambut atau kurang adab, yang benarnya lebat. Sedikit begitu diprotes. Begitu beradabnya, bah Nabi itu tabal jambut lebat. Gitu dengan Rasulullah. Kalau Nabi kita tuh bila ada orang meremehkan Nabi, Nabi kita kan membela Allah lah menakut. Kadang-kadang di maulidnya ada membaca ayat yang itu. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi artinya ayat sebabnya Tuhan ayat Tuhan memuliakan, menegur orang yang kurang adab. Tiadalah Muhammad itu bapak daripada seorang laki-laki kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup sekalian Nabi. Ayat itu kenapa turun? Sebabnya orang mahyau Nabi kita, oh bapak jahit. Kayak itu. Dia itu bukan anak kandung, anak angkat, anak haraguan. Jadi Nabi kita anak-anak kandung mati sudah laki-laki, lalu dihiau, bapak jahit, ditegur Allah. Tidaklah Muhammad itu bapak daripada seorang laki-laki kamu, tetapi dia Rasulullah. Bapak hiau, ya Rasulullah. Tuhan pun hiau, tidak ada yang Muhammad. Tadi ayat yang dibaca kari, ya ayuhan nabiyyu, hai Nabi. Kalau Nabi yang lain Tuhan selalu nama, ya Adamus pun anta. Ya Nuh, tapi kalau Nabi kita tidak ada Tuhan menyuruh ya Muhammad, tidak ada. Apa seruan Allah? Ya ayuhan Nabi, hai Nabi. Ya ayuhan Rasul, hai Rasul. Ya ayuhan Muzammil, ya ayuhan Mudassir. Adanya ya Muhammad. Memang ada Nabi di dalam Quran, cuma kalau panggilan ya Muhammad. Inilah ada. Ada nama hiu Nabi dari jauh. Itulah turun surah Al-Hujurat. Baca surah Al-Hujurat. Enggak terjemahnya dan ngerti. Dari jauh menghiau, jangan mereka tuh jadi Tuhan bersabar dahulu sampai Rasulullah datang. Kalau merasa kamu runtuh amal, berkata di atas daripada suaramu. Kalau kita ke makam Rasulullah melihat tulisannya menghadap kagum, mengkamulan banyak ini. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kau angkat suaramu di atas daripada suaramu. Ada lagi yang berdahulu daripada Rasulullah. Ini karena hukumnya kayak gini nih. Manja turun ayat. Ditegur Tuhan, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Jangan mendahului. Nah itu Nabi yang kita peringati. Jadi kayak apa Rasulullah tuh? Hebatnya tadi.
Sehingga dikatakan dalam rawi dibai ahsanan nasi khalqau wa khuluq. Boleh apa paling membaca itu? Ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Sebaik-baik manusia bentuk kejadian dan sebaik-baik akhlak. Di mana Nabi kita berada, sahabat nina daripada katunjunya mandang hari, nanti jawab tadi itu. Kalau kisah dokter kada kau sanggup kain. Jadi Nabi kita berceramah, bertausiah, papariannya di bawah pohon kayu benaung di situ. Nabi lihat bertausiah, gugur pohon daun kayu itu nah, ada di bawahnya gugur ke tanah. Rapatnya, nah, mana ada bawahnya, kisah lagi nah, sasinti gini pada biasanya nah. Kalau Nabi kita bertausiah, seakan-akan memuat mutiara yang keluar daripada Nabi. Adalah kita ini kadang-kadang si siapa bicara mau naikkan bebarat tak ada. Nabi kita kan disuruh ada nah gugur daun kayu ada di bawahnya gugur. Itulah hebatnya Rasulullah yang kita peringati ini. Sebaik-baik manusia khalqan bentuk kejadian wa khuluqan dan sebaik-baik akhlak. Kalau yang lain itu pujian manusia aja, tapi kalau Nabi kita beberapa ayat Al-Quran Allah nyatakan keagungan Nabi kita antara lain laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri pribadi Rasulullah contoh dan tauladan yang baik. Quran mengatakan lagi wa innaka la'ala khuluqin azim. Quran mengatakan lagi qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi peringatan ini nantinya ada membawa kesan kepada kita mulai sekarang dan sehabis Rabiul Awal. Apa kesannya? Menghidupkan sunnah Nabi. Bukan hanya sekadar Rabiul Awal peringatan, habis Rabiul Awal asal. Tidak ada peringatan. Apa peringatan? Dua macam sunnah Rasulullah yang paling penting kita amalkan adalah sembahyang berjamaah dan suka membaca Al-Quran. Dua macam begini tadi dicatat, ingat ya. Ingat anda boleh tak? Sembahyang berjamaah membaca Al-Quran. Jadi ada peningkatan kita dengan sebulanan ini menerima bahan-bahan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Rasulullah itu ada mengancam, ada memberikan kabar gembira. Pokoknya Nabi itu kayak apa mengancam, tegasnya tidak boleh kita mengiktirat mempersumpah. Nabi kita itu pernah mengayuhi ini sama. Contohnya saja, sedikit fantasi simbang dari agamanya dihadirkan kepada Nabi kita jenazah. Ini riwayat Abu Qatadah, hadis sahih. Lalu sebelum sampai jangan, Nabi kita bertakon. Ada orang mati di tiga hutang. Orang banyak tahu. Lalu ucap Abu Qatadah, ada ya Rasulullah. Nabi jangan dihulut, jangan kali dipalak. Jadi bujur bertakut. Adalah yang mati di hutang. Ya Abu Qatadah, ada ya Rasulullah. Berapa ajar Nabi? 4 dirham. Dirham itu biaran aja ada dinar. Sudah kan dibayar? Belum. Aku nanya bayar. Dia ambil. Mengkayu ini tuan guru di dikutnya. Pahalanya aja. Kalau Nabi kan ini rendah acara gal berdasarkan maju orang adab. Ayam solusinya Abu Qatadah dapat solusi. Ya Rasulullah, ulun membejeriakan ini. Hanya dari kita maju jadi sekali. Nah sekalinya kayak itu juga, cuma menjamin Sayyidina Ali. Aku menjaminnya. Nabi kita mendoakan semoga Allah membalas engkau. Aku bejeriakan. Nah kita paling-paling kayak yang ada aja. Nabi kita tegasnya, saya bawa nih protes. Mayaktirat, mahina atau membantah itu bisa jadi kubur iman. Ada orang bertakun lawan Nabi dalam kitab Irsyadul Ibad. Ya Rasulullah, si fulan itu dia perang sabilillah, niatnya ikhlas karena Allah, mati berdarah tanpa disembahyangkan dan tanpa dimandii, langsung dikuburkan dan dikafani. Masuk surga dia langsung. Masuk surga dia langsung. Jalan beberapa langkah berjalan di jauh Nabi. Bapak mau sini. Kenapa ya Rasulullah? Cari hutangnya ada masuk surga. Itu Jibril jalan ibadah anak.
Kan jangan ada Jibril itu. Yakin nggak kita? Kalau bang banyak Nabi kayak itu tuh Jibril mah atau tegas Rasul. Nah bisa, nah kayak itu. Nah jadi Nabi kita ada mengancam. Ada jamaah, ada sebuah hari. Kayaknya aku hendak mencari pengganti. Siapa mengganti aku? Kayaknya aku turun bakawan. Aku kontrol mana rumah-rumah mereka yang tidak berjamaah. Fauhariqu alaihim buyutahum. Aku bakar rumah-rumah mereka. Nah itu adalah gana kalau dibakar tuh bahayanya. Cuma kada terjadi dia. Tongalnya sunnah hamiyah. Kalau sunnah hamiyah cita-cita. Bila Nabi kita berkata, namanya sunnah auliyah. Bila Nabi kita bertindak, sunnah fi'liyah. Bila Nabi kita banyak tujui, kada menagur, sunnah takririyah. Ada semuanya. Takririyah ada, hamiyah, auliyah, fi'liyah. Nah, anak membakar ketika itu terjadi. Nah itu ancaman. Nabi kita memberikan kabar gembira. Man dawama ala jama'atin A'tahullahu hamsata asya. Siapa yang rutin sampai yang berjamaah, Allah memberikan kepadanya 5 macam kemuliaan. 1 dalam dunia, 2 ketika masuk kubur, 3 ketika di padang mahsyar, 4 ketika bertiti atas sirat, terakhir di dalam surga. Apa dalam dunia? Cukup semacamnya. Yurfa'u anhu dayqul aishi, diangkat oleh Allah daripadanya kesempitan penghidupan. Orang tuh asing dia malarat kena miskin, bilang ini tuh apa kalian coba sembahyang berjamaah, kadang harap kau orang tampilnya bagus, ada soal setahun, coba ada perubahan. Itu Nabi mengabarkan, siapa yang ragu? Memang kadang harap orang manusia kurang membantu tuh artinya asal bertanggung. Ya baik, duanya taat, cukup semacam itu. Kedua, yurfa'u anhu adzabul qabri, diangkat oleh Allah daripada siksa kubur. Andai aja Pak 27 ada 50. Membuka mendengar mengatakan kalau sembahyang berjamaah itu 50, orang tuh musafir, hampurnya mencari mana langgar, mana pauduan, mana anu bakal hiwisi. Kan ada kayak di langgar seorang nyaman 50 gendenya ada 27. Diangkat daripadanya siksa kubur. Yang ketiga, yukta kitabahu biyaminihi, diberikan catatan amalnya tangan kanan menyambutnya. Bila tangan kanan menyambut, min ahlil jannah. Nah, ada nyamannya lagi. Bila dikubur itu nyaman, bersambung nyaman. Jadi banyak turun dari motor ke pesawat, turun dari pesawat ke pesawat, turun dari pesawat ke hotel, kada lagi. Kalau mulai dikubur itu nyaman, kada pasang surut kayak di dunia. Di dunia ini nyaman 10 tahun dah. Saya miskin bro. Miskin 10 tahun, sini subih wah ini. Kalau dikubur itu bila nyaman, kada lagi banyak sakit. Itu Nabi mengatakan. Kalau barangnya dikubur taman surga, saya di akhirat pemberiannya azab tidak. Nyaman aja deh. Nah, menerima catatan amal tangan kanan. Terus lagi, ya murru ala sirati kal barqil lamim, dia meniti atas titian bagaikan kilat. Terakhir, nah ada lagi, ya dukhuluna jannata bighairi hisab, masuk surga dengan tidak berhisab. Siapa ada anak ini di dunia lepas daripada kepakiran hidup, di dalam kubur lepas daripada azab, di akhirat menerima catatan amalnya tangan kanannya, bertiti atas titian bagaikan kilat, masuk surga tanpa hisab. Satu lagi, suka membaca Al-Quran. Imam Ahmad bin Hanbal diterangkan dalam kitab Syairus Salikin, bermimpi berjumpa dengan Allah sudah 99 kali. Tapi mimpilah kurangnya orang wali pulang ke Nabi kita di malam Mi'raj langsung melihat bi aini rasi. Cuma satu makhluk Nabi kita aja yang satu sampai ke situ derajat. Nabi Musa meminta pun tidak dapat. Itu adalah mimpi. Makanya kita ini bapaknya berintel Allah Ta'ala distakan tuh aja. Aku orang mau distakan. Ada sesuai lawan pangkat martabat. Itu imam Mazahibul Arba'ah Waliullah. Jadi 99. Lalu ada apa-apa? Lalu mereka hanya ada hati ini berunding.
aku nih sekali jadi bermimpi Allah Ta'ala. Anak betakun langsung apa malah yang paling baik kepada. Nah, lalu banyak kabul. Pas genap nak ke 100. Ada orang ada aja kisahnya dalam kitab Tamil Mobil. Genap membunuh orang 100 ada aja. Tuh genap nak ke 100 dunia. Lalu saya bertanya, ya Rabbi, hai Tuhanku, apa amalan yang paling baik aku baca untuk mendekatkan diriku kepadamu? Firman Allah, bikalami ya Ahmad, dengan membaca kalamku hai Ahmad. Jadi kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Musa, Taurat, diturunkan kepada Nabi Daud, Zabur, diturunkan kepada Nabi Isa, Injil, diturunkan kepada Nabi kita Al-Quran. Jadi Al-Quran. Banyak Imam Ahmad ini masih bertanya lagi. Ada berita orang Arab paham Quran tuh. Sina kayak apa pandir bahasa Arab nang pasaran itu lancarnya. Dulu Quran terjemahan kan ada dapat ada belajar aja. Itu gaya bahasa yang tinggi. Lain bahasa pasaran itu. Jadi makanya Imam Ahmad bertanya, nang paham kan ada kan? Nang paling harap bacaan tadi. Nang paling gana pahalanya dipahmin au bigairi pahmin, nang paham enggak? Nang ada paham. Al-Quran, nah begitu jadi Al-Quran lagi. Nah, karena jadi dimacam-macam segala jangan dulang. Nah, jadi ada dalail, ada burda, ada syair maulid, ada istighfar, ada salawat. Manusia tuh mending tuh harus dulang. Hari ini banyak mantai belajar begini nah. Ayam kampung atau belimbis, nasinya pernah haram ini kok. Makan juga. Tambah pulang. Makan tambah lagi tarawih lagi, sahur lagi, habis dah. Ini tuh dulu ada seorang-orang agar-agar memakan namun, lain barangnya, itu tuh juga tuh. Nah, jadi dua suka membaca Al-Quran dan sembahyang berjamaah. Yang kita beli malam tadi beli, malam tadi kok 10 orang 10 beres, ini kok 10 oleh seberapa? Nah, jadi artinya nih aku pang mitudaku aku bawa nih katujuh orang apa di Palawasan. Aku bitudanya Rasulullah mengatakan Ibnu Mas'ud setelah Rasulullah wafat sahabat ini bertebaran di mana-mana dakwah. Ada yang sampai mati di negeri Cina Sa'ad bin Abi Waqqas, mati di Mesir Amr bin As, mati di Irak Bilal bin Rabah, mati di Taif Ibnu Mas'ud. Itu rupanya sahabat ini mengajar seminggu sekali siapa orang Ibnu Mas'ud. Rupanya orang ketujuh, tambah lagi cuma waktunya, tambah lagi. Jadi sini aku takut tambah bersandar lawan Nabi. Nabi tidak mau membosankan orang lain. Dia Nabi, orang tuanya sampai dua kalau singkat aja khutbahnya ke Rasulullah. Tegas, nyaring, padat, itu dari hadis. Kalau Rasulullah mau khutbah, tajam matanya, bagaikan suaranya komando perang, maju, mundur, serang. Singkat itu Rasulullah dalam hadis. Nah, jadi kalau sahabat ada mau membosankan orang, bersandar kan Nabi. Ada lagi dikatakan ini hadis. Ada beli campur-campur ulama berkata, idza talal majlis fasyaitanu lahu nasib. Bila majlis itu kepanjangan deh, kurang dulak deh, syaitan ikut ambil bagian. Kira kayak apa ya? Nah, ya, bayahan bahasa salah, bayahan berdoa, digawil leh kawan. Oh jadi kawan mengantuk lagi. Aku jadi tapakur. Ya. Jadi bila dolak tuh udah ada masuk jadi. Nah, nyaman nyambihan lagi itu loh nyaman. Kalau lawas, bila anak mencari nang lawas jangan ke Sungai Sandong. Cari ke Tanjung kah, ke Belung kah, ke Hongkong kah cari. Ada Palawasan, sedangnya aja. Jadi ya tadi tuh. Jadi kalau Nabi kada mau membosankan orang lain, sahabat kada mau juga, aku pulang tidak ada aku. Ampihan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.